Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Nur Fauzan dari Universitas Pajajaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dengan NPM 2301101801991. Saya membuat video ini untuk kepentingan tugas UAS. Yang terhormat Ibu Nora Akbarsyah dan tim rekan-rekan kerja, Ibu dosen, silakan ditonton video saya. Lanjut. Ya, selanjutnya itu ada pengertian dasar dari RAL atau rancangan acak kelompok. Yang pertama itu ada faktor variabel bebas atau X, yaitu variabel yang dikontrol oleh peneliti. Misalnya varietas, pupuk, jenis kompos, suhu, dan lain-lain. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Misalnya faktor varietas disimbolkan dengan huruf V besar. Selanjutnya itu ada taraf atau level. Faktor terdiri dari beberapa taraf atau level. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil yang dikombinasikan dengan angka. Misalkan 3 taraf dari faktor varietas adalah V1, V2, dan V3. Selanjutnya itu perlakuan. Perlakuan itu merupakan taraf dari faktor atau kombinasi taraf dari faktor. Untuk faktor tunggal, misalnya disimbolkan dengan V1, V2, dan V3. Apabila lebih besar dari satu faktor, dapat disimbolkan dengan V1 N0, selanjutnya V1 N1, dan seterusnya, V1 N2. Nah gitu misalkan. Nah, keuntungan dari RAL ini atau rancangan acak kelompok ini, rancangannya dan pelaksanaannya mudah, dianalisis dan datanya sederhana, fleksibel dalam hal jumlah perlakuan, jumlah ulangan dapat dilakukan dengan ulangan yang tidak sama. Terdapat alternatif analisis non parametrik yang sesuai. Selanjutnya itu ada kerugian dari RAL. Terkadang rancangan ini tidak efisien. Tingkat ketepatan dari percobaan ini tidak terlalu memuaskan, kecuali unit percobaan benar-benar homogen. Selanjutnya itu hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak. Pengulangan percobaan yang sama mungkin tidak konsisten, bisa dibilang lemah apabila satuan percobaan tidak benar-benar homogen. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus yaitu kita akan meneliti 3 perlakuan pada ikan gurame A, ikan gurame B, dan ikan gurame C, dengan masing-masing perlakuan diulang 5 kali sehingga tersedia 15 satuan percobaan. Maka dapat dibuat tabel rancangan sebagai berikut. Bisa lihat itu tabel rancangannya. Keterangannya itu analisis varian ragam. Yang pertama, 5 buah perlakuan dengan 3 unit eksperimen untuk perlakuan ke I1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan tadi tersedia 15 satuan percobaan. Maka dapat dibuat tabel rancangan sebagai berikut. Bisa lihat itu tabel rancangannya. Keterangannya itu analisis varian ragam. Yang pertama, 5 buah perlakuan dengan 3 unit eksperimen untuk perlakuan ke I1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan tadi diulang 5 kali kan. Nah, terus jika data pengamatan atau respon dinyatakan dengan I1, 2, K, dan J1, 2, 3, berarti nilai pengamatan dari unit eksperimen ke J karena perlakuan ke I. Selanjutnya ada penyusunan data. Bisa dilihat itu ada data pengamatan di situ ya. Data pengamatan di situ. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 K. Yang tabel 1 itu isinya Y1,
Y11 itu selanjutnya 12 dan seterusnya sampai 1N1 sampai 5 ya itu ya. Yang sebelahnya itu Y21, Y22, Y23, Y24 sampai 5 dan sampai Y26, Y2N2. Sampingnya itu bisa diisi yang ketiga itu Y31, Y32 dan sampai 3N3 begitu. Langsung ke perhitungan yang diperlukan ya. Perhitungan yang diperlukan. Yang pertama, jumlah nilai pengamatan untuk tiap perlakuan. Y1 setiap perlakuan. Aduh, ada kesalahan teknis ya sepertinya. PPT-nya terpotong. Nanti bisa di share ininya lah. Bisa dilihat itu perhitungan dan yang diperlakukan. Langsung lanjut aja karena kepotong tabel ininya, keterangannya. Langsung tabel analisis ragam. Tabel analisis ragam itu terdapat rata-rata, sumber variasi atau sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, dan jumlah kuadrat tengah. Jumlah kuadrat tengah, keterangannya itu T sama dengan banyaknya perlakuan dan R itu banyaknya ulangan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya itu setiap metode atau apapun yang dilakukan pasti ada kekurangan maupun kelebihannya. Tinggal kita yang memilih mau metode mana yang terbaik untuk penelitian kita. Dengan catatan RAL ini bisa dikatakan baik untuk yang homogen, data yang homogen. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi slide yang sempat terpotong ya di video saya, yaitu yang ini perhitungan yang diperlukan. Perhitungan yang diperlukan yang pertama ada jumlah nilai pengamatan untuk tiap perlakuan. Bisa dilihat itu JI, sigma NI dan J sama dengan 1 YIJ. Jumlah seluruh nilai pengamatan J sama dengan sigma KI sama dengan 1 YIJ. Rata-rata pengamatan untuk perlakuan JI per NI. Rata-rata seluruh nilai pengamatan K Y sama dengan J bagi sigma K I sama dengan 1 pangkat N. Selanjutnya diperlukan sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat semua nilai pengamatan. RY itu sama dengan jumlah kuadrat untuk rata-rata. Faktor koreksi bisa disebut RY atau RY itu rumusnya ada J kuadrat per sigma K I sama dengan 1 pangkat NI. PY jumlah kuadrat antar perlakuan, bisa dirumuskan sigma KI sama dengan 1 NI dalam kurung YI kurang Y kuadrat. EY jumlah kuadrat atau kekeliruan eksperimen, bisa disebut galat. Bisa dirumuskan itu sigma Y kuadrat kurang RY kurang PY. Derajat bebas sama dengan T min 1, banyaknya perlakuan dikurang 1. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.